Assalamualaikum sahabat semua, Marlina Armansyah kembali membersamai Anda kali ini dengan kegiatan Ikatan Persatuan Haji 2015 Pekanbaru 2 Oktober 2022. Kita paham semua, kita tahu apa yang dimaksud dengan takwa, yaitu bermakna awamirillah, melakukan apa-apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah Allah Ta'ala lakukan. Maka untuk menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman, hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman, maka kata Allah mesti tanamkan nilai takwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama kali Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 134 sampai 135, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau bersedekah, orang-orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam kehidupan ini mungkin kita Bapak Ibu, kalau awak sedang bapitih, mungkin nak dipinta di orang menengok kesusahan orang, mungkin ibu wati awak, mungkin awak kasih. Tetapi Allah Ta'ala pakai waw ataf di sini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang mau berinfak, mau bersedekah, fis sarra'i wad dharra, pada ketika lapang dan ketika sempit. Nah, kita sekarang diuji mungkin. Ya, barang-barang naik ya Bu ya. Iya Bu? Iya. Barang naik, beras naik, ya, BBM naik, ini ujian, ya. Sempat nak, masih sanggup nak untuk mengeluarkan sedekah atau infak? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Kalau waktu lapang, jangankan kita orang Islam, Pak. Jangankan orang Islam, orang non-Muslim pun mau dia berinfak ketika dia punya kelapangan. Tetapi kita orang Islam, kalau betul-betul bertakwa kepada Allah, sedekah infak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ada makna sedekah sedikitnya di apa Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Ta'ala. Terkadang kita kan berpatok tenang. Kalau kita syukuri nikmat Allah, tambah. Itu janji Tuhan. Ya, innaka la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala itu tidak akan ingkar janji. Kalau la in syakartum, kalau engkau bersyukur, ketika kita mendapat rezeki berbentuk uang, kita bersyukur, tanda syukur kita keluarkan sedekah. Terkadang orang berpikir bahwa kalau 100.000 saya sedekahkan, ini otomatis akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang Allah Ta'ala tambah itu terkadang tidak selalu uang itu dibalas dengan uang. Contoh, bapak-bapak atau ibu-ibu bersedekah, ya, uang 500.000 misalnya, dengan harapan ada Allah Ta'ala nanti akan ganti dengan 5 juta misalnya, karena janji Allah tambah. Tetapi tambahan itu tidak selalu lewat uang. Terkadang Bapak Ibu, sedekah yang kita keluarkan ini, orang tua kita sedang sakit di rumah, bapak kita sedang dirawat di rumah sakit, anak istri kita sedang sakit, lewat sedekah Allah Ta'ala sehatkan, Allah Ta'ala angkat itu penyakit. Tetapi tak Allah Ta'ala balas lewat nominal uang yang kita sedekahkan. Kata Allah Ta'ala, al-kaziminal ghaiza, menahan amarah. Secara tak langsung Allah Ta'ala bilang sama kita bahwa manusia itu punya sifat marah. Tapi jangan marah ya kojo tiap hari. Ya Bu ya. Ustaz ni ibu pula kan. Bersedekah ketika lapang dan Sempit. Yang kedua, Menahan marah. amarah. Yang ketiga wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Terkadang Bapak Ibu dalam hidup ini kita, ya,
Yang nama menjalani kehidupan ni kadang pernah marah, kadang pernah melontarkan kalimat-kalimat yang melukai hati kawan kita, hati masyarakat kita. Kadang-kadang namanya lidah yang tak bertulang ini pernah gunjang-ganjingkan orang lain. Lakukan ibadah kepada Allah, salat, puasa, seluruh perintah Allah dia lakukan. Lalu niatnya kenapa? Lithawabi minal jannah, untuk mencari pahala dengan harapan masuk ke dalam surga Allah. Kalau tadi takut dengan neraka Allah, sekarang kenapa bu salat? Salat dapat pahala, dimasukkan ke dalam surga Allah. Kenapa ibu bersedekah? Jadi orang baik itu dijamin masuk ke dalam surga Allah, banyak pahala. Kenapa ibu bersedekah kepada si fulan, si A, si B? Nanti menjadi amal jariah untuk saya. Kalau niatnya karena mencari pahala. Kalau misalnya kita puasa Senin Kamis, oh dapat pahala, pahalanya segede gunung Merapi misalnya. Kan ada tuh fadail amal, fadailul amal, fadilah amal kita itu apa? Yang dimuliakan Allah. Kalau masih niat kita mencari itu pahala, kalau masih niat kita berharap untuk mencapai surga, berarti kata oleh ulama tasawuf ini, wa huwal ibadatut tijarah. Ibadah seperti ini yang dilakukan disebut dengan ibadah seorang pedagang. Apa tujuan orang pedagang? Ayyuf ala dzalika hayaan minallah ta'ala. Kita lakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan malu, dalam artian yang dijelaskan oleh seorang perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah di dalam kitab Hikam. Beliau menjelaskan, ma'abadtuka finnarika, aku tidak akan sembah Allah, aku tidak akan mau sujud di hadapan Allah dikarenakan takut dengan neraka Allah. Walakin fanasabtu, akan tetapi aku sandarkan seluruh amaliyahku, seluruh ibadahku semata-mata mardotillah, semata-mata mencari ridha Allah. Nih, pertama tauhid, fondasi kita, tiang kita. Nah, yang kedua fikih, nah amaliyah kita. Yang ketiga tasawuf. Tauhid, ibarat kita mau bikin rumah, mau bangun rumah, fondasinya mesti kokoh. Mesti kokoh, Pak. Nah, jangan digoyang di kampung bumi gede, ambruk satu. Ya kan? Mesti kokoh. Tauhid kita kepada Allah mesti kokoh. Ibarat nah, kalau kita semacam bapak-bapak, ibu-ibu misal petani, kita mau bertanam nih belakang rumah. Kalau kita mau bertanam, mesti ada tanah lahannya dulu. Kita pergi haji, kita nak Mekah sana, berharap mencari ridha Allah, bukan berharap karena balik kampung dipanggil hajah, bapak ibu hajah, bapak haji. Yang kadang dipanggil bu aja nak melengok kepala orang. Sahabat, demikian kisah yang saya dapat bagikan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Salam dari kota Pekanbaru, Riau. Sampai jumpa.